Nah, sekarang itu kan kita minimal harus cum laude gitu. Nah, jadi kalau kita dapat cum laude, bahasa Inggrisnya tembus, terus kita bisa interview juga, kenapa kamu mau beasiswa, kita juga punya means untuk sekolah di luar. Nah, itu sih sebenarnya syarat-syarat yang harus disiapin untuk beasiswa. Halo Edulabers, kenalin nama aku Jenny Kartika, aku brand ambassador EduLab dari tahun 2019. Nah, di kesempatan kali ini aku akan ngobrol sama foundernya dari EduLab. Nah, untuk foundernya itu udah ada di depan aku, namanya Kang Oki. Halo Kang, boleh perkenalan Halo, diri dulu Kang? halo semuanya, halo EduLaber, saya Oki Erlivan, saya founder dari EduLab, dan saya pertama kali mendirikan EduLab tahun 2007, sekarang nggak kerasa udah hampir 17 tahun, jadi tahun ke-16, ya mudah-mudahan kita makin jaya. Makasih. Amin Kang. Nah Kang, di kesempatan sebelumnya kan pernah ngomongin tentang kuliah di Oxford ya Kang ya. Nah untuk sekarang itu aku mau bahas sesuatu yang lebih umum sih Kang. Tentang kenapa sih Akang pada awalnya memilih untuk ngambil S2-nya di luar Kang, nggak di dalam negeri aja. Kenapa nih Kang? Oke, kenapa di luar ya? Betul. Jadi sebenarnya kalau kita mau sekolah kan pilihannya banyak banget ya. Ada di dalam negeri, ada di luar negeri. Pertama, alasan yang utama sih sebenarnya adalah network ya. Jadi Oke. kalau kita mau ke luar negeri itu kan bukan hanya lagi sekedar ilmunya, tapi kita pengen cari network. Jadi kenapa kita pengen coba untuk mencari network seluas-luasnya. Dan alhamdulillah sih, jadi setelah lulus dari kampus Royal Holloway, terus dari Oxford, itu kepake banget. Sampai hari ini kita masih komunikasi dengan baik, masih banyak bertukar pikiran. Yang kedua, mereka itu selalu update materi-materinya. Jadi apa yang ada di sana itu memang betul-betul keluaran tahun sekian, memang keluaran tahun ketika saya kuliah, atau 1 tahun sebelum saya kuliah. Jadi memang betul informasinya itu, teorinya, To date frameworknya ya. itu sangat up to date banget gitu. Dan yang ketiga tentunya kita pengen belajar dari sumbernya langsung. Oke. Jadi biasanya kadang kalau misalnya kita ngelihat sebuah teori atau apa gitu kan, itu dari Paul siapa, profesor siapa, ya itu kita belajar langsung dari orangnya. Jadi Oke. aku rasa itu apa ya namanya sangat menarik. Dan yang terakhir, kita belajar di luar itu melatih juga mental kita sih. Sebenarnya kita bisa bersaing nggak sih dengan teman-teman yang ada di luar negeri? Karena kalau dari dalam negeri kan ya kita pastinya udah nggak malu, nggak sungkan, Betul. bahasa juga sehari-hari juga kita pakai. Tapi kalau di sana masuk ke dalam satu tantangan baru lah. Jadi itu sih. Oke, berarti setelah lama nih Kang emang udah punya rencana untuk kuliah keluar tuh nggak dari misalnya kayak aduh bingung nih mau kuliah di mana keluar aja atau emang niat dari awalnya pengen keluar Kang? Pengennya sih dari S1 kalau punya uang. Oke. Tapi kan apa namanya mahal ya biayanya, dan juga kalau buat beasiswa kan kebanyakannya kan S2. Jadi kalau bisa dari S1 itu mungkin menarik. Cuman baru kesampaiannya pas S2. Jadi memang pada saat setelah selesai S1 langsung kepikiran memang kalau S2 mau keluar gitu. Oke. Jadi kita disiapin betul. Nah, ngomong-ngomong tentang beasiswa, S2 beasiswa dong Kang. Iya. Persiapannya apa aja sih Kang untuk mendapatkan beasiswa itu? Waktu saya pertama kali beasiswa itu tahun 2011, itu beda sama beasiswa yang sekarang. Dulu belum ada LPDP. Oke. Terus dulu cuman ada Chevening, terus ada USAID dan sebagainya. Jadi kalau waktu itu persiapan beasiswanya yang pasti pertama itu pasti bahasa Inggris. Jadi Oke. bahasa Inggris itu memang menjadi prasyarat masuk ke kampus tersebut. Lalu yang kedua itu ada personal statement. Kita harus dapat IPK yang bagus juga tentunya, Oke. karena kalau kita IPK-nya pada waktu itu ya, pada waktu itu kan orang dapat 2,75 atau 3,0 tuh biasa. Pada waktu itu tahun sekitar 2005, 2006, 2007. Nah, sekarang itu kan kita minimal harus cum laude gitu. Nah, jadi kalau kita dapat cum laude, bahasa Inggrisnya tembus, terus kita bisa interview juga,
kenapa kamu mau beasiswa, kita juga punya means untuk sekolah di luar. Nah itu sih sebenarnya syarat-syarat yang harus disiapin untuk beasiswa gitu. Oke, berarti kalau waktu Akang ke Oxford emang pakainya bahasa Inggris ya Kang ya, karena bahasa universal. Iya kan nggak mungkin pakai bahasa Sunda. Enggak, maksud aku misalnya nih kita ada kesempatan untuk ke Jepang, berarti harus ada bahasa Jepang juga nggak sih Kang? Nah mungkin kalau Jepang iya kali ya. Harus ada bahasa umum di negaranya ya, bahasa nasionalnya ya. Kecuali mungkin masuk yang kampusnya internasional. Oh Cuman kalau gitu. untuk kalau kita bicara LPDP aja, kalau LPDP saya bukan penerima LPDP, disclaimer dulu. Tapi kalau untuk LPDP jelas kita harus dapat LOA. Jadi Oke. LOA itu Letter of Acceptance. Jadi kita harus udah keterima dulu tuh di kampus yang kita ingin tuju, baru kita bisa dapat Apply beasiswanya. LPDP-nya ya Kang. Betul, dan itu ada proses lagi. Jadi ada pertama proses kampusnya dulu, yang kedua baru proses beasiswanya atau LPDP-nya. Gitu. Oke, Kang, kan tadi sempat membahas tentang tantangan nih untuk beradaptasi di luar. Susah nggak sih Kang adaptasinya Kang dengan segala budaya dan lingkungan yang sangat berbeda mungkin ya? Sebenarnya itu tergantung orangnya. Banyak juga nih orang udah datang ke luar negeri sekolah terus DO. Udah jauh-jauh ya Kang Udah padahal. jauh-jauh terus DO. Ada juga orang yang datang ke luar negeri lulus tapi kurang memuaskan. Oke. Ada juga orang yang datang ke luar negeri memuaskan. Jadi eh menurut saya ya, kadang kita itu jago kandang. Oke. Kalau di Indonesia Betul. kita gaul banget. Oke, kita ngerti, ketemu teman-teman. Giliran ketemu bule kita gugup. Giliran ditanya dosen kita gugup dan kita kurang bisa aktif. Jadi di sana itu kan yang dituntut itu keaktifan kita dalam kelas. Betul-betul dituntut banget kita bisa diskusi, berdebat, group discussion, group work dan sebagainya. Nah, itu kadang-kadang kita agak minder. Oh Jadi iya. mentality kita tuh harus dibangun di situ. Jadi bukan hanya sekedar masuk sekolahnya, tapi bisa nggak kita juga menjadi mahasiswa yang mendominasi dalam kelas. Nah itu sih. Jadi itu tantangan tersendiri. Gitu. Oke, berarti si sistem perkuliahannya jauh beda sama di sini atau gimana, Kang? Untuk si sistem S2, S3-nya nih. Gitu. Mungkin 70% beda kali ya dibanding di Indonesia. Dulu saya juga pernah ngajar part time ya di MBA ITB gitu. Dan juga kebetulan saya sekarang ngajar dosen juga di Oke. Inggris. Nah, itu beda. Jadi di Inggris itu reading itu bener-bener kuat banget. Kita harus reading beberapa jurnal, beberapa artikel, beberapa buku sebelum kita masuk kelas. Riset ya, Kang ya? Lebih Betul, sebelum apa? Persiapan sebelum kelas ya betul harus. banget. Persiapan sebelum kelasnya itu betul-betul harus disiapin banget. Jadi kalau kita nggak baca buku nih, kita ke kelas hanya untuk mendengarkan materi dari dosen, itu nggak berlaku di sana. Di sana tuh sebelum kita masuk, kita harus ada reading list dulu. Kamu baca dulu materi ini, nanti pada saat kamu masuk kelas, kamu ngedengerin dosen, kita nyambung. Jadi kalau kita nggak tanpa persiapan masuk kelas, ya itu bener-bener agak blank aja gitu. Oh, kita paling nyatet, tapi kita masih ngejar maksudnya apa sih. Nah itu di Inggris itu betul-betul kuat budaya bacanya. Budaya bacanya berarti Ya, emang harus persiapan dulu. Jadi ketemu dosen tuh lebih ke pemahaman aja ya, Kang ya, betul. bukan pemberian materi dari Iya, awal ya. iya. Oke, Kang, aku mau nanya beberapa yang katanya fakta, tapi aku nggak tahu nih. Aku mau tanya ini tuh fakta atau mitos sih, Kang, kalau biaya hidup di sana mahal banget. Ya fakta, karena kalau kita konversikan rupiah ke pound sterling, ya itu kan sekitar 19.000 sampai hampir 20.000. Jadi kalau contoh nih kita makan yang murah aja ya di kampus, itu mungkin udah 120.000 Sekali makan. atau 140.000 sekali makan. Di Oke. sini kita 140.000 udah bisa 3 kali 4 kali makan gitu. Jadi Iya, betul. udah pasti jelas mahal. Tapi tentunya kita dapat gaji di sana kalau kita part time juga lumayan. Kayak misalnya ada part time kita bisa dapat part time itu sampai 30 juta rupiah per bulan. Part time, Kang. Part time.
Itu bisa tergantung anaknya nih rajin atau enggak dan mau enggak kerja Berarti balik part-time. lagi ke adaptasi kitanya pribadi ya Kang ya, bisa kekejar part time itu atau enggaknya. Betul. Nah, kebetulan mahasiswa saya yang dari India, mahasiswa saya yang dari Bangladesh, Pakistan, atau mahasiswa yang dari Amerika Selatan, mereka itu memang suka part-time. Dan mereka betul-betul fight untuk hidup. Jadi, meskipun mereka dapat beasiswa ataupun tidak dapat beasiswa, mereka tetap kerja part-time. Kenapa? Karena mereka butuh exposure internasionalnya, kerjasama dengan teman-teman, mencoba untuk kerja di luar negeri. Ya 30 juta kedengarannya gede, tapi untuk di Inggris segitu bisa habis banget sih gitu. Jadi ya itu. Berarti Kang, kan anak didik akan di sana banyak beda-beda nasionalisme nih Kang. Susah nggak sih Kang nyari teman di sana Kang? Kalau misalnya emang pas kita kuliah gitu, kan banyak orang dari luar negeri, bahkan dari luar UK atau dari mananya gitu. Nah kita sebagai pendatang susah nggak sih Kang untuk nyari teman lagi gitu yang baru? Kita sebagai mahasiswa Hmm, sebenarnya gampang aja gitu. Apalagi kalau kita aktif. Cuman kalau kitanya nggak aktif, orang juga jadi nggak mau berteman kan. Jadi biasanya kalau orang yang agak aktif, pinter gitu, mereka seneng ditemenin. oh dikejar Gitu, malah ya. dikejar. Jadi karena memang mereka suka jadi teman diskusi gitu. Jadi sebenarnya gampang-gampang aja sih. Tergantung orangnya sih. Oke, berarti Kang aku mau nanya juga. Ini tuh mitos atau fakta bahwa orang-orang yang udah kuliah di luar itu malas pulang ke Indonesia. Ayo Kang, Mungkin fakta kali ya. kenapa sih Kang? Itu kenapa bisa menjadi fakta gitu? Pertama, tatanan masyarakatnya di sana itu lebih teratur. Jadi membuat kita ngerasa, di sana tuh begini ya. Di sana tuh ternyata bagus ya. Yang kedua juga kan modern ya, Oke. kota di sana gitu. Jadi ya mungkin kita jadi kayak ngerasa hal yang baru gitu. Dan yang ketiga ya kalau kerja di sana kan gajinya gede gitu. Jadi gajinya minimal ya mungkin bisa 40 sampai 50 juta, 60 juta. Ya kalau dibandingkan di sini gimana ya? Sebenarnya kita juga bisa sih pas pulang ke sini dapat dapat apa namanya dapat dapat gaji yang sama. Jadi kalau masalah pulang atau tidak itu orang pada males, mungkin mayoritas lebih pada pengen tinggal di sana, mayoritas. Tapi kalau misalnya bicara mendingan balik atau mendingan pulang, ya tentunya kalau memungkinkan hidup di sana dulu sementara, terus pulang ke Indonesia untuk ngebangun, itu lebih baik. Oke, Gitu. jadi nggak cuman kuliah ya Kang ya. Jadi nggak cuman kuliah. Meniti karir awalnya dulu di Betul. sana, mulai ke lapangan pekerjaan di sana, baru kita adaptasi di sini. Betul, karena pengalaman itu penting banget. Jadi minimal minimal kita bisa setahun 2 tahun kerja terus balik atau 5 tahun kerja terus balik, itu nggak apa-apa. Oke, Gitu. Kang. Sama tadi ada yang kelewat, Kang. Aku penasaran. Kan Akang bilang nih di saat kuliah di sana itu bisa sambil part time juga. Mm. Emang tugasnya nggak sebanyak itu, Kang? Atau emang banyak tapi gimana bagi waktunya aja nih? Sebenarnya kan part time-nya dibatasi hanya boleh 20 jam per minggu. 20 jam per minggu. Per minggu. Oke. Jadi nggak boleh lebih dari itu. Nah, kadang kita seminggu tuh kuliah 3 kali, ya 3 hari atau kadang 4 hari, tergantung semesternya. Dan kadang-kadang part time itu hanya pulangnya. Jadi pulang kuliah atau Sabtu Minggu. Kalau dibilang sibuk, ya sibuk. Jadi memang tergantung kapasitas kita. Kapasitas kita tuh punya batas maksimum sampai segimana. Ada juga orang yang banyak juga yang nggak mau part time. Yang enggak, gua kuliah aja banyak banget. Dan itu tergantung orangnya. Kalau mau part time silahkan. Kalau enggak, is okay. Oke, berarti sebenarnya dengan kesibukannya, dengan tugas-tugas yang diberikan masih bisa nih untuk part time dan maksudnya masih punya waktu luang berarti ya Kang ya? Masih memungkinkan. Untuk waktu luang ya. Iya. Oke deh Kang, sama aku mau nanya lagi Kang. Kenapa untuk kuliah di luar itu nggak tahu sih ini fakta atau mitos Kang, kita harus punya IPK yang tinggi nggak sih Kang? Mau itu beasiswa atau tidak? Kalau non beasiswa mungkin enggak. Oke, kalau pribadi berarti ya funding pribadi. Iya, funding pribadi enggak. Kalau mau beasiswa iya, wajib. Karena ada batas minimum IPK. Gitu, biasanya di atas 3,5. Kalau non beasiswa nggak harus gitu. Jadi itu cuman apa ya, bagian seleksi dari capability kan gitu. Tapi bukan berarti juga orang yang self funded
itu nggak pinter, nggak juga. Semua tergantung dari capability aja, Oke. kemampuan. Berarti kan kalau di kita untuk mau masuk kuliah tuh ada kayak sistem seleksinya, kayak misalnya tes Iya. lah, apalagi kayak S1 kan kita ada tes yang bener-bener berebut sama orang gitu. Kalau di luar tuh sistem seleksinya gimana sih, Kang? Seleksi masuk kampus Iya, seleksi masuk Sama. untuk apply-nya sama juga berarti. sama, dan itu kompetitif juga. Apalagi nggak cuman dari negara Inggrisnya yang mau kuliah di kampus itu, Iya sih. ada dari luar negeri juga. Jadi bayangin persaingannya itu kompetitif banget, sangat kompetitif gitu. Jadi kalau misalnya kita bisa dapet itu ya keren, kita bisa dapat ke luar negeri itu ya keren, bagus gitu. Berarti emang apa ya itu pride pribadinya dapat ya Kang ya kalau Iya. kita bisa sampai ke sana gitu. Iyalah, pasti, pasti. Jadi makanya ya saya pribadi ya mengencourage teman-teman semua untuk sekolah di luar negeri S2-nya gitu. Atau minimal S2, S3 gitu. Pengembangan ya Kang ya biar Pengembangan. tahu nih di luar tuh kayak apa Iya, sih gitu. betul. Iya. Oke, Kang sama terakhir aku mau nanya. Misalnya Akang kan S2 dan S3 di luar. Nah, kesini kenapa sih Kang kembali dan akhirnya menetapkan hati untuk kembali menjadi dosen, Kang? Sebenarnya saya bukan dosen ya, cuman memang saya senang mengajar. Oke. Saya lebih ke wirausaha. Kalau saya kembali itu karena disinilah tempat saya harus memberikan bakti saya kepada tanah air. Jadi saya tidak ingin memajukan bangsa orang lain juga gitu ya. Tapi saya pengen punya pengalaman di luar, saya pengen punya jaringannya sehingga one day saya bisa menjadi bridging ini yang menurut saya penting sekali. Banyak orang yang habis dia kuliah dari luar, dia pulang nggak jadi bridge apapun. Nah, kebetulan karena saya punya EduLab, saya punya Edu Global School, saya punya sekolah, saya punya lembaga pendidikan. Nah, buat saya itu penting untuk bisa jadi bridge biar anak-anak EduLab dan Edu Global School itu banyak sekolah di luar. Oke. Nah, gimana caranya? Ya tentu kita harus jalin komunikasi dengan universitas. Kita juga harus jalin komunikasi dengan teman-teman kita di sana yang dulu pernah kuliah bareng saya, sehingga lebih mudah bagi teman-teman yang ada di EduLab dan EGS untuk sekolah di luar dibandingkan lembaga lain. Iya dong, saya Iya, kan pengen itu betul. menjadi keunggulan EduLab gitu. Betul, Kang. Jangan sampai EduLab nggak punya keunggulan nih. Nah, kalau saya bisa jadi bridging itu penting. Jadi saya pengen kontribusi untuk bangsa Indonesia gitu. Oke. Berarti Akang tuh pengen bahwa menjadi sebuah jembatan nih dari anak-anak EduLab atau Edu Global itu biar lebih siap ya Kang untuk Betul. berkuliah di sana ya. Betul. Seenggaknya dengan Ya. informasi yang lebih up to date dan segala persiapan tuh udah Iya. kebayang lah ya Kang mau kayak Betul. gimana. Nah guys, kalian dengarkan Akang ini sangat mendukung kita untuk menjadi mahasiswa yang sukses nanti ke depannya. Nah untuk sekian aja untuk kali ini. Makasih banyak Kang Makasih, udah Jenny. ngobrol-ngobrol sama kita Thank hari you. ini. Terima kasih informasinya dan kalian jangan lupa like, comment, and subscribe YouTube EduLab. Jadi sampai bertemu di kesempatan selanjutnya. Bye bye.